Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah Kecerdasan Buatan. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas besar dari mata kuliah ini, di mana di sini kita melakukan klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan metode Keynes Rapid Miner dengan anggota kelompok yaitu ada saya sendiri, Faizani Fadilah, dengan NPM 227006072. Kemudian ada Disa Rahmawati dengan NPM 227006081. Nah, pembahasan yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama ada cara unduh dan instalasi Rapid Miner, kemudian yang kedua ada pengenalan lingkungan Rapid Miner, yang ketiga ada deskripsi persoalan kasus, kemudian yang keempat ada deskripsi solusi penyelesaian kasus, dan yang terakhir ada penerapan kasus dengan menggunakan Rapid Miner. Nah, untuk pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya Nisa Rahmawati, kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya kita mengenali dulu apa itu Rapid Miner. Rapid Miner merupakan salah satu tools yang dipakai dalam data mining. Rapid Miner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator input, output, data processing, dan visualisasi. Rapid Miner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Rapid Miner ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. Rapid Miner sebelumnya bernama Yale atau Yet Another Learning Environment, di mana versi awalnya mulai dikembangkan pada tahun 2001 oleh Ralphin Chambers, Ingo Mirswa, dan Simon Fisher di Artificial Intelligence Unit dari University of Dortmund. Next. Aplikasi ini digunakan untuk aplikasi bisnis dan komersial, serta untuk penelitian, pendidikan, pelatihan, pembuatan, prototipe dengan cepat, dan pengembangan aplikasi, serta mendukung semua langkah proses pembelajaran mesin, termasuk persiapan data, visualisasi hasil, validasi, dan pengoptimalan. Rapid Miner dikembangkan dengan model open core. Di kalangan dunia akademik, Rapid Miner digunakan oleh mahasiswa, dosen, atau peneliti dengan latar belakang sistem informasi untuk pemodelan sistem berbasis kecerdasan buatan, yaitu optimasi, pengenalan pola gambar atau teks atau grafik, dan peramalan. Tools yang sejenis dengan Rapid Miner adalah MATLAB Simulink, WK, R, Orange, Kenime, serta Tanagra. Rapid Miner juga dibangun menggunakan bahasa Java sehingga dapat dijalankan di berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, serta macOS. Kemudian ada K-means clustering. K-means adalah salah satu algoritma analisis cluster non-hierarki. Analisis cluster merupakan salah satu alat untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau feature. Tujuan dari K-means adalah untuk mendapatkan kelompok data dengan memaksimalkan kesamaan karakteristik dalam klaster dan memaksimalkan perbedaan antar klaster. Algoritma K-means mengelompokkan data berdasarkan jarak antara data terhadap titik sentroid yang didapatkan melalui proses berulang. Analisis ini perlu memerlukan jumlah K sebagai input algoritma. Next. Yang pertama, kita akan melihat cara unduh dari instalasi Rapid Miner. Next. Pertama itu mendownload Rapid Miner Studio pada web https://rapidminer.com. Lalu isi data diri yang dibutuhkan oleh Rapid Miner Studio seperti nama, negara, dan organisasi serta akun email kalian. Next. Selanjutnya, pilih installer berdasarkan sistem operasi yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan sistem operasi Windows untuk melakukan pengolahan data K-means dengan Rapid Miner. Next. Setelah berhasil terinstall, kita next saja dengan menyetujui agreement yang ada pada Rapid Miner Studio. Selanjutnya, kita pilih folder atau penyimpanan yang akan menyimpan file Rapid Miner Studio pada file manager. Lalu setelah itu kita dapat menggunakan aplikasi Rapid Miner. Next.
Pengenalan lingkungan pada Rapid Miner. Yang pertama ada perspektif dan view. Pada perspektif dan view ada start, yaitu menu yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian aksi yang akan digunakan untuk prosesnya. Kemudian ada recent atau yang berfungsi menampilkan proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada learn yang berfungsi untuk menampilkan pembelajaran lebih detail mengenai penggunaan Rapid Miner yang sudah disediakan oleh aplikasi. Next. Yang kedua ada desain perspektif. Pada desain perspektif ada view operator yang merupakan view yang paling penting pada perspektif desain perspektif. Kemudian ada view repository, yaitu komponen utama dalam desain perspektif selain operator view. Lalu ada view parameter, yang menu ini secara default akan tampil di bagian kanan, tepatnya pada pojok atas yang ada dalam aplikasi Rapid Miner. Yang keempat ada view proses yang menunjukkan langkah-langkah tertentu dalam proses analisis dan sebagai penghubung langkah-langkah itu. Kemudian menu play button yang akan memproses kode yang kita inputkan. Kemudian ada view help dan view comment, yaitu menampilkan deskripsi operator dan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Next. Kemudian deskripsi persoalan kasus. Kelompok kami memilih kasus tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Di Indonesia, kemiskinan dengan batasan tinggi merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Sedangkan kemiskinan dengan batasan rendah menggambarkan kondisi di mana individu atau kelompok memiliki pendapatan di bawah standar hidup masyarakat di sekitarnya. Lalu, untuk penyelesaian kasus ini, kita menggunakan metode K-means dengan membagi menjadi 3 klaster. Dan variabel yang digunakan merupakan garis kemiskinan dari tahun 2015 sampai 2019, serta provinsi di seluruh Indonesia. Lalu, data hasil pengujian dikelompokkan berdasarkan kemiripan data. Alur atau pengerjaan pada K-means dimulai dari penambahan klaster atau pembagian klaster yang diinginkan. Kemudian dilakukan pengolahan sehingga menghasilkan sentroid, lalu dihitung jarak antara sentroid pada objek atau data yang kita miliki. Kemudian mengelompokkan data berdasarkan klaster yang sudah ditentukan di awal. Lalu jika sudah tidak ada perubahan pada jarak K-means atau data K-means, kita dapat menghentikan proses tersebut. Jika terdapat perubahan, kita harus menghasilkan sentroid yang baru, kemudian repeat proses tersebut sampai data tersebut stabil. Next. Mungkin sekian untuk pembahasan mengenai Rapid Miner dan deskripsi kasus. Saya serahkan kepada Faiza. Baik, terima kasih kepada Nisa Rahmawati. Nah, selanjutnya, di sini saya akan mengimplementasikan Rapid Miner pada studi kasus yang kita ambil, di mana ini merupakan tampilan awal dari Rapid Miner, dimulai dari ada repository, kemudian operators, dan parameter dari operator yang nanti kita pilih. Nah, di mana yang pertama, yaitu kita memasukkan data CSP terlebih dahulu. Kita masuk ke operator, kemudian kita cari read CSP. Nah, jika sudah ditemukan, lalu kita drag dan drop ke canvas. Nah, untuk memasukkan data CSP yang akan kita klasterisasi, kita cukup klik 2 kali pada read CSP,
Nah, kemudian kita tambahkan dataset yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita klik next. Nah, ini merupakan tampilan dari dataset yang akan kita klasterisasi. Di sini ada beberapa variabel tadi yang sudah disebutkan dari mulai tahun 2015 sampai 2019. Nah, kemudian kita klik next. Nah, ini merupakan tampilan dari format your column di mana di sini ada beberapa variabel. Kemudian di sini kita dapat melakukan beberapa aksi. Nah, contohnya pada kolom provinsi, di mana di sini kita dapat mengubah tipenya, kemudian mengubah row, mengubah nama dari kolom, atau kita juga dapat menghapus kolom tersebut. Nah, namun di sini kita menggunakan semua variabel, jadi kita langsung saja klik finish. Nah, untuk melihat tampilannya, kita dapat sambungkan, kemudian kita klik run. Nah, ini merupakan tampilan dataset yang akan kita lakukan klasterisasi, di mana di sini ada ada 35 variabel atau kolom. Kemudian selanjutnya, nah karena di sini kita menggunakan metode k-means, jadi kita masuk ke operator, kemudian kita cari k-mean. Nah, jika sudah ditemukan, kita drag, kemudian kita drop ke kanvas. Nah, apa aja sih atribut yang ada di cluster ini? Di mana di sini yang pertama yaitu ada K. K di sini merupakan cluster yang akan kita tentukan gitu, di mana di RapidMiner sendiri sudah ditentukan, sudah di default 5 cluster, namun di sini kita akan menggunakan 3 cluster. Nah, kemudian selanjutnya ada max run, di mana di sini merupakan run dari cluster atau batas run dari cluster, di mana di sini kita menggunakan 10, yang artinya K-mean akan melakukan sampai batas 10 kali dalam proses clustering. Nah, jika sudah mencapai batas, maka nanti akan mendapatkan hasil yang paling optimal. Nah, selanjutnya di sini ada mixer types. Di sini kita menggunakan mix mixer karena kenapa menggunakan ini? Karena pada dataset yang kita miliki terdapat beberapa variabel. Nah, kemudian di sini juga langsung sudah diubah menjadi mix Leiden distance. Kemudian selanjutnya pada max optimization step kita menggunakan 100, yang artinya karena pada k-means diproses dengan memindahkan centroid atau pusat cluster. Nah, jika sudah mencapai maksimum 100 pemindahan, eh, maka sudah selesai gitu dan akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kemudian kita sambungkan. Kemudian kita klik running. Nah, ini tampilan dataset dari klasifikasi kemiskinan di Indonesia, eh, di mana di sini sudah terlihat ada 3 klaster, yaitu ada klaster 0, kemudian klaster 1, dan klaster 2. Contohnya untuk klaster 0 di sini ada Riau, kemudian ada Jakarta, kemudian untuk klaster 1 ada Jambi, ada Sumatera Barat, kemudian untuk klaster 2 ada Jawa Timur, dan lain-lain. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita dapat masuk ke statistik, kemudian klik cluster. Nah, ini kita buka dengan klik Open Visualization, di mana di sini terlihat dalam bentuk kolom, yaitu ada 3 klaster. Yang pertama di sini ada klaster 0 dengan klaster yang paling rendah yaitu dengan 7 provinsi, kemudian ada klaster 1 dengan tingkat kemiskinan
sedang ada 18 provinsi, kemudian ada klaster 2 dengan tingkat kemiskinan tinggi ada 10 provinsi. Nah, selain dalam bentuk bar atau kolom, kita juga dapat melihatnya dalam beberapa bentuk chart gitu. Nah, di sini dapat terlihat ada banyak bentuknya, namun di sini kita akan menggunakan bubble atau scatter. Kita klik. Nah, karena di sini ada dua variabel yaitu X dan Y, kita tentukan X-nya terlebih dahulu, di mana X di sini kita menggunakan provinsi, kemudian untuk klasternya di sini kita ubah. Contohnya kita menggunakan yang tahun 2015 bulan Maret, kemudian kita apply. Nah, berikut tampilan yang sudah diklasterisasikan. Nah, untuk mempermudah kita dalam membedakan klaster 0, 1, dan 2, kita dapat mengubah warna dari klaster tersebut, dari klaster ini, dengan cara kita masuk ke color, kemudian kita klik klaster, karena di sini yang akan kita diberi warna itu klaster. Nah, jika sudah, di sini dapat dilihat bahwa klaster 0 dengan warna hijau, contohnya di sini ada Kepulauan Riau, kemudian ada Jakarta, dan banyak lagi lainnya. Kemudian di sini ada klaster 1, ada Bengkulu, kemudian ada Jambi. Klaster 1 dengan diberi warna biru, kemudian di sini ada klaster 2 dengan diberi warna oranye, yaitu ada NTB, kemudian Bali, Jawa Timur, dan klaster 2 lainnya. Nah, dapat dilihat juga di klaster model di sini, di mana setelah kita lakukan klasterisasi dengan klasterisasi yaitu klasifikasi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, di mana di sini kita tadi membaginya menjadi 3 klaster. Yang pertama ada klaster 0, kemudian klaster 1, klaster 2. Di sini kita menggunakan 35 provinsi dengan hasil klaster 0 dengan tingkat kemiskinan rendah, yaitu ada 7 provinsi. Kemudian ada klaster 1 dengan tingkat kemiskinan sedang, yaitu ada 18 provinsi. Dan juga klaster 2 dengan tingkat kemiskinan tinggi, yaitu ada 10 provinsi. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai klasifikasi tingkat kemiskinan Indonesia dengan menggunakan K-means pada Rapid Miner yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.